Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita bagi saya Pastor Glenn Latuheru dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tentunya melalui program Bible and Coffee ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya manusia kita butuh terus mengalami pembaharuan, iya kan? Sehingga pada akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita terus bertumbuh dewasa dalam iman, kuat dalam pengharapan, teguh dalam cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap anugerah, setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena keberkatan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini kami juga akan kembali merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, hidup kita, saudara dan saya yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipulihkan. Sama-sama bilang sama saya dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dosa kita dihapuskan, pelanggaran kita ditiadakan. Sehingga pada akhirnya kita hidup intim, kita hidup bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita hidup menjadi berkat bagi sesama kita karena hati yang sudah dipulihkan ini. Jadi pemberitaan salib itu, saudara dikasih dalam Tuhan, merupakan pemberitaan sesuatu yang luar biasa buat kita yang percaya. Karena di salib itulah kita diselamatkan. Karena di salib itulah Allah membuktikan cinta kasih-Nya buat saudara dan saya. Tapi, saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang memang nggak ngerti, iya kan, tentang salib. Karena nggak ngerti, ya akhirnya mulai berkoar-koar, masa Tuhan disalib, masa Tuhan nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Nggak ngerti. Nah, respon kita apa, saudara dikasih dalam Tuhan? Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18. Perhatikan. Alkitab bilang begini, sebab pemberitaan tentang salib, lihat, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang apa, saudara? Yang akan binasa. Jadi buat orang-orang yang akan binasa, pemberitaan tentang salib merupakan suatu hal yang bodoh. Akhirnya timbullah pengolok-olokan tentang salib. Nggak apa-apa. Itu tanda, sama-sama bilang sama saya, tanda. Tanda apa? Tanda orang akan mengalami kebinasaan karena mereka menolak salib. It's okay. Nggak apa-apa. Tetapi bagi kita, perhatikan, bagi mereka salib, pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita nih yang sudah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kenapa maksudnya kekuatan Allah? Kita ingat bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita ingat bagaimana Allah mau menyelamatkan diri kita, berkorban buat setiap kita, mati bagi setiap kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Disitulah membuktikan bahwa Allah mengasihi manusia, bahwa Tuhan mengasihi ciptaannya. Itu yang menjadi pemberitaan kekuatan buat setiap orang percaya. Tetapi buat orang-orang yang akan binasa itu merupakan suatu apa, saudara? Ya, kebodohan. Nah, kalau kita tahu ini adalah pemberitaan salib adalah suatu hal yang dilihat sebagai orang-orang yang binasa itu sebagai suatu yang kebodohan bagi mereka, maka jangan berdebat dengan orang bodoh. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh berdebat dengan orang bodoh. Saudara, kita berdebat dengan orang bodoh sederhana, engkau akan ikut-ikutan kebodohannya. Jadi kalau orang bodoh diapakan, didiemin aja. Karena untuk orang yang bodoh, sudah dikasih dalam Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, bahwa pemberitaan tentang salib merupakan sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kalau kita adu argumen sama mereka, nggak akan ngerti.
Makanya Amsal udah ngajarin saudara dan saya nih hari ini dalam Amsal 26 ayat 4. Coba kita lihat. Amsal 26 ayat 4 firman Tuhan bilang begini, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Menurut orang yang akan binasa, pemberitaan salib adalah sebuah kebodohan. Betul? Jadi jangan mengadu argumen dengan mereka, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Supaya apa saudara? Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Sama-sama bodoh. Orang bodoh hanya didebat dengan orang yang bodoh. Kenapa? Ya sama aja. Orang bodoh akan berkata rumput itu biru. Orang bodoh akan berkata rumput itu enggak berwarna hijau. Kita berdebat dengan dia, enggak, rumput itu warnanya hijau. Kita ngadu argumen sama dia, kitalah yang bodoh, saudara. Ya, jadi hati-hati kalau kita ketemu dengan orang-orang, saudara dikasih dalam Tuhan, yang tidak mempercayai tentang pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib sebagai berita keselamatan, berita kekuatan. Enggak usah argumen dengan mereka, ya. Nggak usah berdebat dengan mereka. Kita tetap terus percaya bahwa pemberitaan tentang salib adalah pemberitaan tentang kekuatan Allah. Tapi buat orang-orang yang akan binasa, Alkitab sudah katakan pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Jadi kita cuman senyumin aja. Sama-sama bilang sama saya cukup senyumin aja. Iya, nggak usah beradu berdebat tentang sesuatu yang menurut mereka salah. Nggak usah. Kalau kita tahu ini merupakan pemberitaan keselamatan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib merupakan kekuatan kita orang percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal dan karena ibadah, tapi karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, maka jalani saja hidup kita. Ya, nggak akan ketemu saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya ajak setiap kita, kalau bertemu dengan orang-orang seperti ini, cukup apa saudara? Yes, senyumin aja. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab pemberitaan firman-Mu yang hari ini kami dengar menguatkan kami untuk tetap terus percaya, teguh, tercacak dalam iman. Karena kami tahu Yesus lahir, Yesus mati bagi kami, Yesus menyelamatkan kami di atas kayu salib dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Itu sebabnya pemberitaan tentang salib adalah kekuatan bagi kami. Pemberitaan tentang salib adalah pengharapan iman kami. Pemberitaan tentang salib adalah anugerah cinta kasih Allah bagi kami, manusia berdosa yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biar anugerah, pertolongan, cinta kasih Tuhan selalu ada bagi kami untuk kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Berdoa juga buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Senyumin aja.